Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqan nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di Mutiara Iman. Saya akan membacakan tema tentang mencari komunitas yang baik. Para pemirsa Kompas TV Mutiara Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah jika di antara para sahabat Kompas TV ada yang sudah memiliki lingkungan yang baik ataupun perkumpulan yang baik. Mengapa? Karena justru dengan adanya kumpulan dan juga sosial dan lingkungan yang baik akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Baik dari sisi sosial kemasyarakatan maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah anjuran dari Islam sendiri. Mengapa? Salah satunya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu semua itu golongan dari orang-orang yang benar. Dari ini firman Allah di dalam surat At-Taubah tadi, maka kita itu diminta untuk menjadi orang yang bisa bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kita hindari perkumpulan yang kurang baik, yang negatif. Mengapa? Karena biasanya di dalam perkumpulan itu kita akan ikut di dalam kebiasaannya. Misalnya kumpul dengan orang-orang baik, maka kebaikannya itu nanti akan mempengaruhi kita. Misalnya kita berkumpul dengan orang-orang soleh di majelis taklim, maka kita akan bersama-sama mereka menjadi orang yang nanti akan menjadi soleh. Kenapa? Karena ikut kajian, kemudian ikut majlisan, ya, sholawatan dan seterusnya, termasuk dzikir dan lain-lain. Nah, jika kita berkumpul dengan sebaliknya, maka kita pun juga akan terpengaruh. Misalnya kita pergaulan dengan orang-orang yang hobi hanya di tongkrongan saja, tapi yang bukan manfaat, maka kita pun akan ikut-ikutan. Maka seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Zarnuji dikatakan begini, Anil mar'i latas al-wasal an qorinihi fa innal qorina bil muqorini yaqtadi. Jangan ditanyakan di siapa dia kumpulannya. Kalau memang dia berkumpul dengan orang baik, maka dia akan menjadi baik. Jika berkumpul dengan orang yang jelek, maka dia akan menjadi jelek. Maka kita hendaknya untuk membangun sebuah circle, ya, sebuah komunitas, yang komunitas itu adalah komunitas yang baik, yang mengajarkan kita kepada kebaikan, yang mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah, yang juga memanti-manti kita, ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Begitu. Termasuk gini, termasuk memotivasi kita yang awalnya tidak rajin sholat, kemudian karena temannya rajin sholat semua, maka kita pun ikut melakukan sholat, ikut melaksanakan sholat, gitu. Sahabat Mutiara Iman, Kompas TV dimanapun Anda berada, seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3688 dan juga Imam Muslim nomor 2640, yang bunyinya itu sangat singkat, yaitu al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Biasanya kalau kita mencintai orang, ya, orang itu kok ternyata bermanfaat, orang itu kok ternyata baik, mengajarkan kita kepada kebaikan, misalkan kumpulan dengan para orang-orang soleh, maka kalau secara logika, ya, mereka pasti akan masuk surga, kan begitu, ya. Dan kita nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah lewat riwayat Ibnu Mas'ud dan juga Anas bin Malik. Dan ini diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis, karena ini hadis sahih. Dan mengapa kok itu diulang-ulang?
hadis itu selalu disampaikan kepada setiap orang karena biar kita itu semangat untuk menjalin komunikasi, menjalin komunitas yang baik, yang sahih, yang solih, dan bersama-sama untuk menjadi orang yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, kita masih ingat dengan orang yang awalnya baik di pondok pesantren, kemudian ketika boyong, ketika dia lulus dari pesantren, ternyata ibarat kata seekor kuda liar. Kuda yang awalnya ditahan di dalam satu kotaan atau satu penjara, satu kandang begitu, tapi begitu dia lepas, ternyata sangat luar biasa liarnya. Dan itu terjadi, ada beberapa contoh. Maka ada suatu kisah ketika ada seorang mantan santri atau alumni dari pesantren, ketika dulu rajin sholat, kemudian rajin dzikir, sholawat, jamaah dan seterusnya, maka ketika dia keluar dari pondok pesantren justru dia melihat lingkungan yang sangat berbeda, 360 derajat. Loh kok beda ya? Kalau di sana itu rajin ngaji, di sana itu rajin jamaah, tapi kok di sini kok tidak? Akhirnya dia ikut-ikutan. Justru tidak bisa mewarnai ya, dia malah ikut gitu, justru malah ikut. Nah, ketika itu maka dia lupa dengan yang pernah diajarkan oleh para kiainya. Dia lupa terhadap apa yang pernah diajarkan ustadznya. Maka kemudian dia ikut ajaran mereka, ajaran atau kegiatan-kegiatan yang kurang manfaat. Dan disitulah kemudian melakukan tindakan kriminal. Kemudian sampai narkoba dan seterusnya. Dan ini kenapa? Karena ya tadi pedomannya itu adalah kumpul dengan siapa, kemudian dia berbuat apa gitu. Ada sebuah syair yang selalu kita dengar ya. Salah satunya adalah syairan dari Tombok Ati itu kan. Tombok Ati itu 5 perkara nih, ingkang dingin maca Quran sak mana nih. Kaping kalih salat wengi lakonano, kaping 3 wong kang soleh kumpulan. Lah itu yang ketiga ini. Orang soleh itu dikumpuli, disosialisasi atau digauli lah istilahnya. Bersama, ditemani. Kenapa? Karena mereka itu nanti akan mengajarkan kita kepada kebaikan. Kalau kita awalnya sudah soleh, kemudian kita bisa menjadi lebih soleh. Kalau kita soleh, kemudian tiba-tiba ada yang berkurang, karena memang al-iman yazid wa yanqus. Maka saatnya untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, ya untuk ngecas kembali bagaimana kekurangan kita yang kemarin hilang dan seterusnya. Saudara Kompas TV yang selalu ada di dalam hati, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV masih di Mutiara Iman bersama dengan saya, Shodul Hadi. Sahabat Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, tadi sudah beberapa kita sampaikan tentang tokoh yang menyampaikan bagaimana kita bisa memilih sahabat ataupun teman dengan komunitas yang baik. Perkumpulan yang baik, yang positif, yang mengarahkan kita kepada kebaikan, yang mengarahkan kita kepada kemanfaatan dunia dan juga kemanfaatan di akhirat. Maka Syekh Al-Zarnuji tadi yang sudah saya sampaikan, sampai menyampaikan statementnya di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, bahwa kalau kita memilih teman, maka teman itulah yang nanti akan membantu kita menjadi lebih baik, kan begitu. Karena apa? Karena seperti ibarat orang yang mendekati orang yang jual minyak wangi, maka dia pasti akan ikut wangi baunya gitu. Yang awalnya tidak punya parfum, kalau misalnya tidak punya uang, nggak bisa beli, langsung aja ke tukang minyak ya, nanti minta disampeli itu. Tolong Pak, saya disemprot biar tahu tuh aromanya begitu. Nanti pasti akan wangi walaupun nggak jadi beli kan. Tapi jangan keterlaluan, nanti pasti diusir. Nah, terus ada perumpamaan kembali ketika kita berkumpul dengan orang yang jualan, misalnya jualan bakso gitu ya, walaupun sedap, tapi kan kita akan bau bakso karena kita berada di sekitar dapur pembuatan bakso. Maka ketika keluar, kamu udah habis makan bakso ya, padahal kita hanya jejer saja, hanya di sampingnya gitu kan, karena nggak punya uang. Nah, ini adalah perumpamaan-perumpamaan di mana kita berada di situ, maka kita pun akan ikut diwarnai atau kita akan ikut kebaikannya kalau misalnya itu baik. Tapi kalau tidak, maka kita akan ikut keburukannya. Nah, kemudian di sini ada juga menurut Syekh Hasan Al-Basri ya, di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, beliau menyampaikan begini,
bahwa orang-orang yang soleh ketika kita kumpuli ya, maka orang soleh itu nanti di akhirat bisa memberikan syafaat. Kalau misalkan dari sahabat Mutiara Iman bertanya, kok bisa begitu? Monggo tanyakan kepada Syekh Al-Hasan Al-Basri. Tapi kita ikuti pendapat beliau bahwa beliau termasuk aulia. Beliau menyampaikan sesuatu berdasarkan pengalaman lapangannya, bahwa ketika orang berkumpul dengan kebaikan, orang-orang yang baik begitu, maka dia akan ikut baiknya, ikut senangnya. Orang berkumpul dengan orang yang lagi bahagia, maka dia ikut bahagia. Berbeda kalau misalnya ada di antara kita yang SMS ya, suka melihat orang susah, atau ya masih SMS juga, senang melihat orang susah, ya kebalikannya, sama aja. Intinya kalau lihat orang susah senang, atau susah kalau lihat orang senang, ini kan berbahaya. Tapi seandainya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, nah, bukan hanya namanya saja, tapi memang betul-betul soleh, perilakunya, perangainya, aktivitasnya, sosial lingkungannya juga soleh, kemudian takarubnya dengan Allah juga soleh, dengan orang tuanya juga soleh, maka kita pun akan terinspirasi untuk mengikuti kesalehan-kesalehan yang ada. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, kita akan selalu berupaya gitu, berupaya menjadi orang yang selalu baik gitu, selalu baik gitu. Ketika kita nggak bisa berbuat baik, maka paling tidak kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang soleh. Mengapa? Karena sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan janganlah tolong menolong dalam keburukan. Ini juga bagian dari ultimatum dari Allah. Mengapa? Karena di dunia ini kan tidak bisa lepas dari perkumpulan, tidak lepas dari pergaulan. Bahkan kalau kita tidak berkumpul atau tidak punya teman, kita akan dikucilkan. Nah, maka cari komunitas yang baik yang perlu kita kumpuli. Sebagai mahasiswa, cari komunitas organisasi yang positif, supaya tidak selalu demo yang tidak baik gitu, demonya yang baik-baik. Kemudian kalau misalkan kita sebagai pekerja, maka kumpullah dengan komunitas yang baik, bukan yang toksik, sehingga kita tidak menggerogoti industri, tidak menggerogoti perusahaan, ataupun dimanapun kita bernaung dalam pekerjaan. Kalau sebagai seorang siswa, maka berkumpullah dengan orang-orang yang positif, yang selalu mengajak kebaikan, sehingga tidak melupakan kegiatan pembelajaran. Siapapun di antara kita punya kesibukan, siapapun di antara kita punya lingkungan, maka saatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menebarkan kebaikan dan kemanfaatan. Maka firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita berkumpul bersama untuk bersatu. Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan menjadi bersatu dengan orang-orang baik untuk mewujudkan cita-cita agama Islam, yaitu membangun lingkungan yang baik. Terus kemudian kalau misalkan kita ingin bersaing dalam kebaikan pun boleh. Loh, teman kok bersaing? Ya, di dalam komunitas ini kan komunitas yang baik ini. Komunitas yang selalu mengajarkan kebaikan, yang selalu mengajak kita untuk di tempat-tempat yang baik. Nah, maka kita boleh gitu. Wah, ini teman saya kok baik nih, berarti saya harus lebih baik lagi. Apa? Dia tuh zikirnya itu sampai 1000 kali sholawat nariyah dalam satu hari. Wah, saya harus bisa 5000 kali. Terus nggak usah kerja. Dia nggak begitu. Memang bacaannya itu sangat banyak ya. Kalau misalkan sholawat nariyah itu banyak. Ini bersaing dalam kebaikan. Boleh saja. Wah, teman saya kok sholatnya 5 kali waktu ya dalam satu hari. Terus kita bisa lebih dari 5 kali? Bisa. 7 kali misalnya. Loh, kok bisa? 5 kali wajib, 1 kali sholat tahajud, 1 kali sholat duha. Jadi kita lebih banyak lagi melakukan kegiatan itu. Loh, boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena fastabiqul khairat. Ya, karena kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Diperbolehkan. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah masing-masing argumentasi dari para tokoh. Ketika orang berkumpul dengan orang yang baik, ya, maka dia akan ikut menjadi yang baik. Maka begitu juga sebaliknya, jika berkumpul dengan orang-orang yang negatif, yang toksik, yang buruk misalnya, maka kita pun akan ikut jalurnya, ikut terjerumus di dalamnya. Kemudian kalau kita bersama-sama membangun sebuah komunitas yang bercita-cita untuk
kebaikan bersama, komunitas sosial, bakti sosial misalnya, maka itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Maka kita mengikuti sebuah petuah, yaitu khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu dimulai dari sebuah komunitas ataupun lingkungan yang sangat baik. Kalau misalnya kita tidak dalam komunitas yang baik, maka kita tidak akan bisa mewujudkan atau memunculkan cita-cita yang baik pula. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya setelah jeda berikut ini. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada. Jadi kalau sabda Rasulullah SAW menyampaikan almar'u ma'aman ahabba, ini adalah sebuah poin yang bisa kita ikuti, yaitu apa? Ketika orang itu berkumpul dengan orang yang baik, maka dikatakan bahwa dia saling bersahabat. Dari situlah dia menyukai sahabat tersebut. Makanya ketika sudah berkumpul dengan sahabat tersebut di dunia, maka di akhirat pun nanti akan dikumpulkan juga. Sehingga ketika ada beberapa di antara kita yang sedih mungkin melihat sahabatnya meninggal lebih dulu atau ditinggalkan sahabatnya wafat, maka dia tidak usah khawatir. Karena selama ini adalah sebuah ikatan persahabatan yang kuat, yang kokoh dengan sesuatu yang baik ini, maka ketika nanti di akhirat pun nanti akan disamakan. Ketika dia dalam kondisi husnul khotimah, kemudian ketika nanti di akhirat dihitung amal ibadahnya, kemudian dia bisa masuk surga, maka kita pun berupaya untuk bisa mengimbanginya dan bisa masuk surga bersama-sama. Makanya almar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan dalam satu forum di surga nanti, di akhirat nanti, bersama dengan orang-orang yang disukainya. Ini juga tidak berbeda dengan pendapatnya Syekh Hasan Al-Basri, yaitu apa? Yaitu ketika seorang sahabat komunitas yang baik itu, yang ahli ilmu, dia anaknya yang soleh, dia nanti akan bersama-sama dengan kita di dunia, karena kita punya komunitas di situ, karena kita berkumpul bersama-sama di sana, maka dia yang merupakan orang soleh itu bisa memberikan syafaat besok di akhirat. Ini menurut Syekh Hasan Al-Basri. Beliau sampai mengatakan demikian karena berdasarkan pengalaman pribadinya. Nah, kemudian kalau kita tidak bisa berkumpul atau tidak bisa mentas dari komunitas yang kurang baik misalnya kita di dalam lingkungan yang toksik gitu, bagaimana terus kita bisa membuat sebuah forum ataupun lingkungan yang baik ini, atau komunitas yang soleh gitu? Ya, kita kan punya kajian online, atau kita punya media sosial. Kita bikin grup-grup yang soleh lewat media sosial. Baru kemudian sambil belajar, kemudian sambil mengembangkan komunikasinya atau komunitasnya yang baik gitu. Baru kemudian kita kopdar atau kopi darat bersama-sama yang diisi dengan hal-hal yang positif. Artinya di dalam komunitas apapun sebetulnya bukan berarti semuanya kita hanya memilih yang baik kemudian semua dianggap buruk, tidak. Semuanya itu bisa kita poles untuk menjadi yang baik. Mengapa? Karena kalau sudah dipoles menjadi yang baik, maka ini nanti akan bisa mengantarkan kita kepada jalur yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita akan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini firman Allah di dalam surat Az-Zumar 73, maka kita akan digiring oleh Allah berbondong-bondong untuk bisa masuk surga bersama-sama. Bukan saja kita sendiri ataupun teman kita yang masuk sendirian, bukan, tapi teman-teman kita dan kita bersama-sama di dalam sebuah komunitas yang baik di dunianya, maka ketika di akhirat akan digabungkan bersama-sama untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin, dan tentu kita berlomba-lomba bisa untuk menjadi orang yang bersama-sama berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan sosialnya, sehingga kita bisa membentuk sebuah komunitas yang positif, yang bermanfaat, yang bermartabat, yang berintegritas. Saudara Mutiara Iman, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada,
kita masih dalam suasana yang tentunya dingin ya, karena kita di pagi hari misalnya. Kita nggak punya teman gitu, karena kita sendirian. Kalau yang sudah menikah punya teman sebetulnya, tapi kadang-kadang udah menikah itu tidak punya teman. Sudah punya teman di kamar, masih mikirin yang enggak gitu, misalnya gitu. Sebetulnya teman kita yang ada di rumah ya, suami ataupun istri kita, itu adalah teman juga yang nanti bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Selama bersama-sama di dunia itu selalu dalam kebaikan, mengajak kebaikan, seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, selalu mengajak kebaikan, mengajak ketakwaan kepada Allah, maka dirinya nanti akan bersama-sama juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mutiara Iman dan saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, saya Solihul dan juga kepada seluruh sahabat yang ada di sana, yang di rumah dan seterusnya, mengajak bersama-sama untuk ayo kita membuat satu lingkungan, yang lingkungan itu adalah lingkungan yang mengajarkan kita kepada Allah, lingkungan yang selalu membaca Al-Quran bersama-sama. Di grup WhatsApp misalnya, nanti ada komunitas untuk bersama-sama membaca Al-Quran atau untuk saling simak, mendengarkan, menyimak. Nah itu boleh, itu bagus, karena ini juga komunitas yang soleh. Dari situ kita bikin grup WA ataupun bikin di media sosial lainnya yang intinya adalah bersama-sama untuk mengajak kebaikan. Secara umum boleh semuanya, tetapi kita arahkan, kita poles untuk bersama-sama kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran agama yang benar. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Apabila sahabat punya pengalaman ataupun sahabat punya cara untuk bisa membentuk sebuah lingkungan yang baik, yang positif, maka segeralah untuk diaplikasikan di dalam lingkungan sosialnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, membuat sebuah lingkungan yang positif, berkumpul dengan orang-orang soleh, yang saling mengingatkan kebaikan, yang saling mengajak dalam ketaatan kepada Allah, yang saling mengingatkan waktu sholat ketika datang, yang selalu mengingatkan untuk kita selalu berperilaku yang baik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua dan kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, tetaplah di Mutiara Iman bersama kami. Kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.